Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nail. Saya dari kelas 2A Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan mengenai uraian dari tugas makalah saya dari mata kuliah telah kurikulum pendidikan jasmani yang berjudul mengurai dan menganalisis standar kompetensi lulusan. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai 3 dari poin-poin penting atau rumusan masalah dari makalah tersebut. Yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan standar isi. Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud dengan standar proses, dan yang ketiga adalah apakah yang dimaksud dengan standar penilaian yang berkaitan dengan kurikulum. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai standar isi. Pengertian dari standar isi menurut S. Riwahyuni M. Kristiawan, standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pengertian tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Yang kedua adalah ada ruang lingkup dari standar isi tersebut. Standar isi yang dibahas dalam peraturan pemerintah yang tadi nomor 19 tahun 2005 mencangkup diantaranya yang pertama adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Yang kedua adalah beban belajar pada peserta didik dalam satuan dasar dan menengah. Yang ketiga adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan dan disusun oleh guru berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari standar isi. Dan yang terakhir adalah kalender pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ada dari kerangka dasar kurikulum yang terkandung dalam standar isi yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan BS atau BSNP, yaitu dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah tahun nomor 19 tahun 2005. Yang pertama adalah kerangka dasar kurikulum yang mencangkup kelompok dari mata pelajaran, ada prinsip dari pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah yang berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta berpaduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Kemudian ada pembahasan yang kedua dari poin yang terpenting, yaitu adalah standar proses. Yang pertama adalah pengertian dari standar proses tersebut. Pengertian dari standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada semua satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Pengertian tersebut dikutip dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016, dan menurut Priyansa dan Somad tahun 2014, standar proses meliputi yang pertama adalah perencanaan pembelajaran, yang kedua adalah pelaksanaan proses pembelajaran, yang ketiga adalah penilaian hasil belajar, yang keempat adalah pengawasan proses pembelajaran. Dan yang pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa standar proses dalam Standar Nasional Pendidikan merupakan jabaran tentang proses pembelajaran. Ruang lingkup dari standar proses tersebut adalah standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien diperlukan adanya beberapa poin gitu yang harus diterapkan. Yang pertama adalah perancangan proses pembelajaran yang meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, dan indikator pencapaian kompetensi serta tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar serta sumber belajar. Yang kedua adalah dilaksanakannya pembelajaran merupakan implementasi dari RPP.
Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang ketiga adalah penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran atau evaluasi. Yang keempat adalah pengawasan proses yang terdiri dari pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Poin terakhir yang akan saya bahas adalah mengenai standar penilaian yang terkait dengan pengembangan kurikulum. Standar penilaian pendidikan menurut Priyansa dan Soma di tahun 2004 adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 juga dinyatakan bahwa standar penilaian pendidikan adalah kriteria yang mengenai lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sejarah kurikulum di Indonesia telah mengalami 9 kali perubahan dan perbaikan kurikulum, mulai dari kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004. Kurikulum berbasis komputer, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Dan tahun 2006 kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan hingga kurikulum 2013. Perubahan kurikulum tersebut didasari pada perkembangan dan perubahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, globalisasi ekonomi, serta kebangkitan industri kreatif dan budaya. Ketentuan atas pengembangan kurikulum diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang di dalam perubahannya terdapat tambahan bab 11A tentang ketentuan dan mengatur tentang poin-poin pengembangan kurikulum sebagaimana substansi yang terkandung di dalam poin-poin pengembangan kurikulum tersebut. Maka kebijakan ini menandai terjadinya perubahan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006 yang sebelumnya dipakai sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di setiap satuan pendidikan menjadi kurikulum 13 atau kurikulum 2013. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.